Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsumma salatu wassalamu ala rasulil amin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena taufik dan inayahnya lah sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan materi pada mata kuliah kita yang berkaitan dengan ilmu mantik. Yang kedua kalinya, tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kehadiran baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah rekan-rekan sekalian, pada pertemuan kali ini sebagaimana yang telah kami sampaikan pada pertemuan pada materi sebelumnya, bahwa pada kali ini kita akan membahas secara terperinci salah satu dari metode argumentasi atau al-istidlal ghairul mubashir, yang secara tidak langsung, yang pada materi sebelumnya kita bahas ada 3 macam metode argumentasi secara tidak langsung, yaitu al-istiqra, tamsil, dan al-qiyas. Yang pada kali ini qiyas memang membutuhkan pembahasan yang lebih terperinci dan khususan karena pembahasannya sangat kompleks dan banyak, maka kami sengaja memisahkan pembahasannya pada pertemuan kali ini yaitu yang berkaitan dengan al-qiyas atau silogisme. Baik, rekan-rekan sekalian, bahwasanya qiyas adalah pernyataan yang tersusun dari beberapa qadhiyah. Di qadhiyahnya itu terdiri dari muqaddimah dan natijah, namun muqaddimah yang dibutuhkan itu lebih daripada satu muqaddimah atau 2 muqaddimah dan lebih, dimana ketika pernyataan dari muqaddimah ini diterima, maka akal akan menerima pernyataan yang lain atau kesimpulan dan natijah dari kode tersebut. Kemudian qiyas merupakan sebuah pernyataan yang tersusun sempurna kemudian bersifat khabari. Oleh karena itu, maka dalam qiyas itu tidak tersusun dari qadhiyah yang berupa perintah atau pertanyaan, karena apabila ia berupa pertanyaan dan perintah dan pertanyaan, maka tidak termasuk dalam kategori qiyas. Kemudian qiyas yang tadi selamanya tersusun dari beberapa qadhiyah, 2 atau lebih. Ajza'u al-qiyas. Pada pembahasan pertama kita ingin mengetahui tentang bagian-bagian yang tersusun atau yang menyusun dari formasi qiyas ini. Jadi yang pertama yang perlu diketahui bahwasanya dalam qiyas itu terdiri dari salah satu alfaz sama al-haddu as-salasah. Terdiri dari 3 lafaz. Dalam qiyas, dalam susunan formasi qiyas itu terdapat 3 lafaz, yang dimana 3 lafaz ini kita namakan sebagai al-hadd. Ya, jumlahnya ada 3. Kemudian juga tersusun dari salah satu qadhiyah atau dari 3 qadhiyah atau 3 premis. Adapun 3 al-hadd as-salasa itu pertama dinamakan sebagai al-haddu al-asghar, kemudian yang kedua dinamakan al-haddu al-akbar, kemudian yang ketiga dinamakan al-haddu al-awsat. Apa yang dimaksud dengan al-haddu al-asghar itu makana inda akhdhi natijati maudu'an laha, yang mana ia menjadi maudhu pada muqaddimah yang ketika ingin mengambil kesimpulan. Jadi maudhu yang terdapat dalam 2 muqaddimah yang yang dimana ia menjadi sumber dari pengambilan kesimpulan atau natijah. Kemudian al-haddu akbar adalah mahmul dari muqaddimah yang dimana ia sebagai sumber dari atau source dari pengambilan kesimpulan menjadi mahmulnya. Kemudian al-haddu al-awsat itu adalah lafaz yang sering diulang-ulangi yang terdapat pada qadhiyah 2 qadhiyah sebelum daripada natijah, yaitu qadhiyah pertama dan qadhiyah yang kedua, atau pada ini muqaddimah as-sughra dan muqaddimah al-kubra. Lafaz yang selalu senantiasa
ulang pada muqaddimah as-sugro dan muqaddimah al-kubro. Dan maka tiga premis yang membentuk al-qiyas ini dinamakan pertama muqaddimah as-sugro atau premis minor, kemudian qadiyah yang kedua itu dikatakan sebagai al-muqaddimah al-kubra atau premis mayor, kemudian qadiyah yang ketiga yang paling terakhir itu dinamakan sebagai an-natijah atau konklusi. Sehingga dalam muqaddimah as-sugro itu istamalat ala hadil al-asghar. Jadi al-haddu al-asghar yang menjadi maudhu, pembentuk maudhu pada sebuah kesimpulan, itulah terdapat lafaznya terdapat pada muqaddimah as-sugro. Kemudian pada muqaddimah al-kubro pada premis mayor terdapat al-haddu al-akbar yang merupakan lafaz itu adalah mahmud dari qiyas. Kemudian natijah atau mata kawanat minal haddani al-asghar al-akbar. Jadi natijah atau konklusi qadiyahnya dibentuk dari al-haddu al-asghar dan al-haddu al-akbar dari muqaddimah as-sugro dan muqaddimah al-kubro. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa lihat pada bagian ini. Di sini ada contoh dari al-qiyas, al-khamaru muskirun kullu muskirin haramun, al-khamaru haramun, khamar itu memabukkan, kemudian setiap yang memabukkan itu haram, dan khamar maka khamar adalah sesuatu yang haram. Al-khamaru muskirun ini dinamakan sebagai muqaddimah as-sugro atau premis minor. Mana haddul asgarnya? Haddul asgarnya adalah al-khamru, yang dimana al-khamru ini menjadi maudhu. Kemudian kullu muskirin haramun, ya, atau qadiyah yang kedua ini dinamakan sebagai muqaddimah al-kubro atau premis mayor, di mana di dalamnya terdapat al-haddu al-akbar, yaitu haramun. Haramun ini adalah al-haddu al-akbar yang menjadi mahmul pada natijah. Nah, oleh karena itu maka pada natijahnya konklusinya al-khamar yang menjadi al-haddu al-asghar ini menjadi maudhu, al-khamaru kemudian haram yang menjadi haddul akbar pada premis mayor menjadi mahmulan haram. Al-khamaru haramun, khamar adalah sesuatu yang haram. Yang pertama dinamakan premis minor atau muqaddimah as-sugro, yang kedua dinamakan muqaddimah al-kubro atau premis mayor, dan ini adalah natijah atau konklusi. Sedangkan khomarnya adalah al-haddu al-asghar, kemudian haramnya adalah al-haddu al-akbar. Nah, mana al-haddu al-awsat, yaitu sesuatu yang lafaz yang diulang-ulangi, yang disebutkan berulang pada kedua qadiyah. Mana itu? Kata muskir, sesuatu yang memabukkan. Muskirun dan muskirun ini satu, dan ini adalah al-haddu al-awsat, yang dimana ia disebutkan dalam qadiyah pertama atau muqaddimah as-sugro dan juga disebutkan pada muqaddimah al-kubro. Jadi muskir adalah al-haddu al-awsat, al-khamaru haddul asghar, haramun haddul akbar. Ini premis minor, ini premis mayor, dan ini adalah natijah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya pembagian daripada qiyas yang kita telah sebutkan pada pembahasan sebelumnya terbagi menjadi dua, yaitu al-qiyas al-iqtirani dan al-qiyas al-istitsnai. Pertama kita ingin bahas pembahasan pembagian daripada al-qiyas al-iqtirani. Jadi al-qiyas al-iqtirani itu adalah ma dzukirat fihi an-natijah bil quwwah au mutafarriqatul ajza wa huwa nau'ani maliyun wa syartiyun. Jadi apabila natijahnya disebutkan di dalamnya itu berdasarkan pada al-quwwah atau sesuatu yang bercabang-cabang dari partikularnya, itu terbagi menjadi dua, yaitu habli dan syarti. Natijatu fi hadzal qiyas mazkuratun fil muqaddimataini bimadatiha la bihayatiha al-ijtimaiyah. Sehingga konklusi pada qiyas ini disebutkan dari apa-apa yang terdapat pada dua muqaddimah sebelumnya. Jadi konklusinya itu diambil dan tersebut dan tercantum pada dua muqaddimah sebelumnya, yaitu di muqaddimah muqaddimah as-sugro
kemudian fi muqaddimah al-kubra di premis minornya dan di premis mayornya, yang mana bergantung pada madahnya atau kuahnya, bukan berdasarkan keadaan lingkungannya. Baik, contoh ini ada adzahabu mu'dinun ma'dinun kullu ma'dinin yatamaddadu bil hararati adzahabu yatamaddadu bi hararatin. Semua emas itu adalah logam, semua logam itu akan menuai kalau kena panas, maka emas akan menuai bila kena panas. Adzahabu ini adalah al-haltu al-asghar, ia tamaddadu bil hararati, ini adalah al-haddu al-akbar, maka pada natijahnya adzahabu menjadi maudhu, ya tamaddadu bil hararati menjadi mahmul. Adapun haddul awsadnya adalah ma'dinun atau logam. Sama seperti yang di sini ya. Muqaddimah as-sughra ini karena yakunu maudhu'aha, kemudian muqaddimah al-kubra ini kullu muskirin haramun kullu mahlimin ya tamaddadu bil hararati, ini adalah al-had al-muqaddimah al-kubra yang di dalamnya terdapat al-haddu al-akbar dan ia menjadi mahmul dalam an-natijah. Baik, wayang qasimu al-iktirani ilal hamli wa syarti. Ya, jadi iktiran ini terbagi menjadi dua, hamli dan syarti. Bagaimana itu al-hamli? Ma tarakkaba minal qadaya al-hamliyah fahasab, apabila ia tersusun daripada qadiyah hamliyah. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat apa itu qadiyah hamliyah dan apa itu qadiyah syartiyah. Jadi yang menyusun daripada qadiyah-qadiyah yang terdapat pada al-qiyas, salah satu qadaya fil qiyas kulluha tatakawwanat atau tatarakkaba minal qadiyah al-hamliyah. Tidak ada selain daripada qadiyah hamliyah. Al-khamaru muskirun itu adalah qadiyah hamliyah. Kullu muskirin haramun kullu qadiyah hamliyah. Al-khamaru haramun qadiyah hamliyah. Nah itu, dan makanya dinamakan sebagai al-qiyas al-iktirani al-hamli. Kemudian ma tarakkaba minal hamliyati wasyartiyah ini dikatakan sebagai al-qiyas al-iktirani asy-syarti, karena yang menyusun daripada qadiyah ini itu tersusun daripada qadiyah syartiyah dan qadiyah hamliyah. Kullama kana asya' mutaghayyiran kana muhdatsan, ini adalah syartiyah. Wa kullu muhdatsin la budda lahu min mujadin, ini adalah qadiyah hamliyah. Kullama kana asya' mutaghayyiran fala budda lahu min mujadin, ini adalah syartiyah. Jadi setiap sesuatu yang berubah maka dia adalah sesuatu yang baru. Setiap sesuatu yang baru maka labudda lahu min mujadin, maka pasti akan ada atau eksis. Dan maka setiap sesuatu apabila ia berubah maka ia pasti ada. Ini adalah qadiyah syartiyah, qadiyah hamliyah dan qadiyah syartiyah yang menyusun pada al-qiyas al-iktirani asy-syarti. Baik, selanjutnya adalah askalul qiyas al-iktirani. Ada beberapa formasi atau bentuk yang membentuk daripada al-qiyas al-iktirani. Apa yang dimaksud dengan asyaklu atau askal, yaitu hayatul qiyas allati yudau alaiha al-haddu al-awsat fil muqaddimataini. Yang dimaksud dengan bentuk-bentuk atau formasi qiyas iktirani adalah keadaan daripada qiyas yang dimana keadaan tersebut berdasarkan daripada posisi dan letak daripada al-haddu al-awsat pada kedua muqaddimah sebelum daripada natijah, yang pada muqaddimah as-sughra dan muqaddimah al-kubra. Jadi keempat bentuk formasi ini berdasarkan dari di mana letak posisi al-haddul awsat pada muqaddimah as-sughra dan muqaddimah al-kubra yang disebutkan berulang kali. Jadi ada asyakul al-awwal, asyakul as-tsani, asyakul ats-tsalis, wa asyakul ar-rabi. Asyakul al-awwal apabila al-haddu al-awsat yakunu mahmulan, menjadi mahmul fi sughra fi muqaddimah sughra pada premis minornya,
namun yakunu maudu'an menjadi maudhu pada periodis mayornya. Ini pada syakal al-awal. Bentuk pertama, formasi pertama adalah haddul awsatnya menjadi mahmul pada muqaddimah sugro dan maudhu pada muqaddimah kubro. Sedangkan asyakal asani, bentuk formasi kedua, yaitu apabila haddul awsat itu menjadi mahmul pada muqaddimah as-sugro dan al-kubro. Jadi pada pada dua-dua muqaddimah itu al-haddu al-awsatnya menjadi mahmul. Kemudian asyakur asalis, apabila haddul awsatnya yang disebut berulang-ulang tadi itu menjadi maudhu baik di muqaddimah as-sugro atau di muqaddimah al-kubro, dia menjadi maudhu, sedangkan sini adalah menjadi mahmul. Kemudian yang terakhir, bentuk yang terakhir yang keempat adalah apabila haddul awsat yakunu maudhu'an. Nah, ini kontradiktif sama yang ini ya, penyilangan atau kebalikan daripada asyakulu al awal. Jadi asyakul ar-rabi itu haddul awsat pada as-sukro itu menjadi maudhu, kemudian pada al-kubro menjadi mahmul. Sedangkan yang pada bentuk pertama, formasi pertama, al-haddul awsatnya pada sukronya menjadi mahmul, kemudian pada kubronya menjadi maudhu. Kebalikannya antara asyakul al awal dengan asyakul ar-rabi. Baik, dari keempat formasi ini berikut contohnya. Asyaklu al-awal kullu nabatin, namun semua tumbuh-tumbuhan itu atau semua nabat, tumbuh-tumbuhan ya, nabat itu tumbuh-tumbuhan, namun tumbuh. Wa kullu namin muhtajin ila ghadai, dan setiap yang tumbuh itu memerlukan namanya makanan. Maka semua namanya tumbuh-tumbuhan memerlukan makanan. Mana hadul awsat, namin ini adalah al-hadd wal awsat. Di sini menjadi mahmul, sedangkan di sini menjadi maudhu. Kemudian asyakal asani kullu fiddatin ma'dinun. Semua tembaga itu adalah semua perak itu adalah logam, adalah jenisnya logam. La syai'a minan nabati bima'dinin, tidak ada satupun dari tumbuh-tumbuhan yang merupakan logam. La syai'a minal fiddati binabatin, maka tidak ada satupun dari perak itu adalah tumbuh-tumbuhan, jenisnya adalah tumbuh-tumbuhan. Mana haddul awsat? Ma'dinun. Ma'dinun yang pertama menjadi mahmul, kemudian di muqaddimah al-kubra juga ma'dinun menjadi mahmul. Ya. Kemudian syakat asalis kullu makhlukin mutaghayyirun wa kullu makhlukin yufna wa ba'dul mutaghayyiri yufna. Semua yang diciptakan itu berubah dan setiap yang diciptakan itu fana, dan sebagian daripada yang berubah itu fana. Mana haddul awsatnya makhluk ini di pertama menjadi maudhu, kemudian di muqaddimah al-kubra menjadi maudhu. Di sini mahmud, di sini mahmud, ini maudhu, ini mahmud, dan ini maudhu. Nah, bentuk yang keempat adalah kebalikan dari bentuk yang pertama. Kullu nabatin namin, semua tumbuh-tumbuhan itu tumbuh. Wa kullu musmirin nabatun, semua yang berbuah itu adalah tumbuh-tumbuhan. Ba'dun nami musmirun, sebagian daripada buah-buahan itu sebagian yang sesuatu yang tumbuh itu adalah buah-buahan. Mana haddul awsatnya? Nabatun ini adalah haddul awsat ya, haddul awsat, nabatun haddul awsat. Maka haddul awsatnya adalah yang di pertama menjadi maudhu, kemudian yang di kedua menjadi mahmud, yaitu nabatun. Baik, dari keempat syakal ini kemudian terdapat pembagian lagi atau bentuk-bentuk formasi yang di setiap syakal ini ada formasi yang perlu diikuti dan aturannya perlu diikuti dalam pembuatan muqaddimahnya dan natijahnya. Jadi dalam syakal al-awwal yang berupa haddul awsatnya
itu di sugro menjadi mahmul, kemudian di kubra menjadi maudhu, ada persyaratan bentuk formasi yang perlu diikuti. Jadi ini ada empat bentuk formasinya dari syakl al awal, yaitu apabila sukuronya adalah mujabun kulliyah, maka dalam kubronya harus mujabun kulli, kemudian natijahnya itu juga harus mujabun kulli. Kemudian kalau di sukuronya mujabun juz'iyah, maka kubronya harus mujabun kulliyah dan natijahnya harus mujabun juz'iyah. Kalau di sukuronya itu mujabun kulliyah, maka di kubronya harus salibah kulliyah, kemudian natijahnya juga harus salibah kulliyah. Kemudian apabila di sukuronya mujabah juz'iyah, maka di kubro itu harus salibah kulliyah dan natijahnya juga adalah harus salibah juz'iyah. Nah, ini contohnya, ini kata kullu nabatin, namun ini adalah haddul ausat ya, menjadi mahmul. Kullu namin muhtajun ilal wada'i, namunnya ini bentuknya adalah mujabah kulliyah, ini juga bentuknya adalah mujabah kulliyah, maka natijahnya itu juga harus mujabah kulliyah. Nah, apabila dia mujabah juz'iyah, ba'dul dzanni ismun, contohnya sebagian daripada zon itu adalah dosa, ini adalah mujabah juz'iyah, maka kubronya itu memakai formasi mujabah kulliyah. Ini mujabah kulliyah, kullu ismin yajibu at-taba'udu anhu, maka sebagian daripada zon itu adalah dosa, setiap dosa itu wajib untuk dijauhi, maka natijahnya itu bentuknya adalah mujabah juz'iyah. Waktu zonni, sebagian daripada prasangka itu wajib untuk dijauhi. Kemudian apabila di sukro itu adalah mujabah kulliyah, seperti ini, kullu usfurin ta'irun, semua yang burung itu adalah sesuatu yang terbang, atau semua burung-burung itu terbang, maka kubronya harus salibah kulli. La ta'iratu udunin, tidak ada yang terbang itu memiliki telinga. Jadi yang terbang itu tidak memiliki telinga. Salibah kulliyahnya, maka natijahnya harus bentuknya salibah kulliyah. La usfura du udunin, maka tidak ada satupun dari usfur itu memiliki telinga. Ya. Atau yang dari apa namanya, jenis hewan yang terbang, toir, sedangkan usfur itu adalah burung ya. Kemudian apabila dalam sukronya bentuknya adalah mujabah juz'iyah, ya, mujabah juz'iyah ini kata ba'du ini adalah juz'iyahnya. Ba'dul hayawani insanun, sebagian daripada hewan itu adalah manusia, maka kubronya harus bentuknya salibah kulliyah. La syai'a minal insani bijamadin, tidak ada satupun dari manusia itu adalah benda mati, maka natijahnya harus bentuknya salibah juz'iyah. Salibah juz bentuknya adalah ba'dul hayawani laisa bijamadin, sebagian daripada hewan itu bukanlah benda mati. Kalau kita perhatikan daripada haddul ausat di sini, ini yang pertama semuanya menjadi mahmul, kemudian haddul ausat pada kedua ini menjadi maudhu ya. Ini maudhu, ini mahmul. Nah, kita perhatikan di sini formasi dari mujabah kulliyah dan mujabah kulliyah dalam sukro dan kubro ini wajib untuk diikuti. Jadi apabila sukro dibentuk mukaddimah sukro mujabah kulliyah, maka kubronya harus mujabah kulliyah, maka natijahnya bentuknya mujabah kulliyah. Kalau sukronya mujabah juz'iyah, maka kubronya harus mujabah kulliyah dan natijahnya harus mujabah juz'iyah. Apabila sukurannya mujabah kulliyah, maka kubronya adalah salibah kulliyah dan natijahnya harus salibah kulliyah dan sebagainya. Mudah-mudahan kita masih ingat tentang pembahasan mana mujabah dan mana kulliyah. Mujabah itu sesuatu yang positif, kulliyah itu sesuatu yang universal, sedangkan salibah itu sesuatu yang negatif. Baik, kemudian asyakl asani ya. Asyakl asani ini yaitu al-haddul al-awsat itu menjadi mahmul di muqaddimah sugro dan kubro. Ini formasinya juga ada ada empat ya, ada empat
ya, yaitu mujabah syukurannya mujabah kuliah, kufurannya salibah kuliah, natijahnya salibah kuliah. Syukurannya salibah kuliah, kufurannya mujabah kuliah, natijahnya salibah kuliah. Syukurannya mujabah juz'iyah, kufurannya salibah kuliah, natijahnya salibah juz'iyah. Syukurannya salibah juz'iyah, maka kufurannya mujabah kuliah, kemudian natijahnya harus salibah juz'iyah. Ini contohnya mujabah kuliah, kullu kafirin yakhludu finnari, semua orang kafir itu kekal di dalam neraka. Salibah kuliahnya la wahidah, tidak ada satupun minal mu'minina dari orang mukmin yakhludu finnari, kekal di dalam neraka. Maka natijanya memakai salibah kuliah, la wahidah minal kafirina bi mu'minin, tidak ada satupun dari orang kafir itu adalah orang mukmin. Salibah kuliah la wahida minal mutakabbirin, tidak ada satupun dari orang sombong itu dicintai. Salibah kuliah, maka kumpulnya harus pakai mujabah juz'i kuliah. Semua kullu mutawadiin, semua orang yang rendah diri itu dicintai, maka natijanya harus salibah kuliah. La wahida minal mutakabbirin bi mutawadiin, tidak ada satupun dari orang sombong itu rendah diri. Mujabah juz'iyah ba'dul ashkali al-hamdasiyah musallatan, di antara sebagian bentuk dalam dalam apa namanya ilmu arsitek handasiyah itu musallafat, bentuknya segitiga. Tidak la wahida minal ashkali ar-rubaiyah musallasat, tidak ada satupun dari bentuk yang segi empat itu bentuknya segitiga. Ini salibah kulliyah, sehingga natijanya bentuknya salibah juz'iyah. Laisa ba'du, ini salibah juz'iyah, tidak tidak ada sebagian daripada laisa ba'dul ashkali, sebagian tidak ada, bukanlah sebagian daripada bentuk-bentuk itu adalah segi empat. Kemudian salibah juz'iyah, kalau usugurannya salibah juz'iyah, ba'dun nasi la yu'athiru maslahat, sebagian manusia ada yang tidak berpengaruh, tidak connect atau tidak berpengaruh, tidak nyambung dengan masalah, dengan kepentingan negara. Ada sebagian orang yang tidak terlalu peduli dengan kepentingan negara, ini salibah juz'iyah. Kemudian kuburannya harus mujabah kulli, semua orang yang cinta tanah air itu sangat peduli dengan kepentingan negara, maka natijanya salibah juz'iyah. Sebagian daripada orang-orang itu adalah bukan orang yang cinta tanah air, laisa biwataniyin, ya. Jadi kita perhatikan yang merah-merah ini adalah al-haddu al-awsat, yang mana pada sugro dan pada kuburannya haddul awsatnya menjadi mahmul. Ini. Oke. Kemudian asyakal as-salis ini ada 6. Ya, ada 6. Asalis ini ada 6 bentuk masih ada mujabah kulliyah, mujabah juz'iyah, mujabah kulliyah, salibah juz'iyah, mujabah juz'iyah, salibah kulliyah, salibah juz'iyah, mujabah juz'i, mujabah kulli, mujabah juz'i, kemudian mujabah kulli, mujabah juz'i, mujabah kulli, salibah juz'i, dan salibah juz'i. Mungkin satu-satu kita bahas ya. Kullu ma'in sa'il, ini hadul awsatnya semuanya maudu ya, maun tolabun tolibun dawaun alazar azab. Semua air itu mengalir, kemudian semua air itu bisa diminum, diantara yang air itu bisa diminum. Ini mujabah kulli, mujabah juz'i. Semua murid-murid ini hadir, kemudian tidak ada satupun dari murid-murid ini yarkabunal hafilah, ini bus, mengendarai bus. Jadi mujabah kulli, salibah kulli, maka natijanya harus salibah juz'iyah. Laisa ba'dul hadirina yarkabunal hafilah, tidak laisa ba'dul hadirina, bukanlah sebagian daripada orang yang hadir itu memakai hafilah atau memakai bus. Ini mujabah juz'i ba'dud dawa'i murrun, sebagian di antara obat itu ada yang pahit. La dawa'a yakhlu minal faidah, tidak ada satupun obat yang terlepas dari kemanfaatan, maka natijanya salibah juz'iyah. Ba'dul asyai murrah, di antara sebagian yang
di antara yang rasanya pahit itu tidak lepas dari sesuatu yang bermanfaat. Ba'dul azhari zakiatur rohiyah, sebagian daripada bunga mawar itu memiliki wangi yang baik, wangi yang memiliki wewangian yang baik. Kullu zahratin jamilun, semua mawar itu cantik, maka bentuk natijanya mendapat usia ba'dul asyai zakiatur rohiyah jamil. Sebagian daripada yang memiliki wangi yang baik, yang baik itu biasanya cantik. Ya. Sebagian daripada sesuatu yang memiliki wangi yang baik itu biasanya cantik. Kemudian mujabah kulli, semua kisatin laha maghfirah, semua kisah itu memiliki pelajaran. Ba'dul kisasi khurafi, namun ya sebagian daripada cerita itu ada yang cerita khayalan. Ba'dul asyai la tamazzah khurafi, ada beberapa yang memiliki sesuatu yang dapat diambil pelajaran. Ya, sebagian daripada sesuatu yang bisa diambil pelajaran itu adalah kisah yang khayali. Kisah-kisah ini menjadi modul, ini juga menjadi modul. Kemudian ini mujabah kuliah, mujabah juz'iyah, kemudian ketiganya adalah mujabah juz'iyah. Kemudian ini mujabah kuliah, kullu zahratin jamilatun, semua mawar itu cantik. Kemudian ukurannya salibah juz'iyah, alaysa ba'dul azhari zakatul rohiyah, tidaklah sebagian daripada bunga mawar itu memiliki wangi yang baik. Dan natijahnya lesa ba'dul asyai jamila zakiul arroya, tidaklah sebagian daripada sesuatu yang cantik itu memiliki wangi. Ini adalah asyakal asalis, yang dimana asyakal asalis ini hadul ausatnya menjadi mudu. Kemudian al-haddu asyakal ar-robi ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana hadul ausatnya itu menjadi maudu dalam sugro, kemudian menjadi mahmul dalam kubronya. Bentuknya, formasinya, apabila mujabah kulli, kubronya mujabah kulli, maka natijahnya adalah mujabah juz'iyah. Kullu adilin mahbubun, semua orang adil itu dicintai. Kullu mayyu'ti haqqal ghairi adilun, semua orang yang memberi haknya adalah orang yang adil. Maka ba'dul mahbubin, sebagian daripada orang yang dicintai, rijalun yu'tuna haqqal ghairi, adalah laki-laki yang senang memberi hak orang lain. Ini adilun hadul asgo, hadul ausad di sugro menjadi maudu, kemudian di sini menjadi di kuburannya menjadi mahmul. Bentuknya mujabah kulli, mujabah juz'i. Kemudian salibah kulli la muhsina makruhun, dan ada sesuatu orang yang muhsin itu dibenci. Nah, bentuk kuburannya mujabah kulli, kullu man yuwasi al-fuqara muhsin, semua orang yang mencintai orang fakir adalah orang muhsin. Maka natijahnya salibah kulli la makruha yuwasi al-fuqara, tidak ada satupun orang yang dibenci dari orang yang suka mengasihi orang fakir. Mujabah kulli, kullu mula'in bitaqlidil ghairi dhaiful iradati, setiap orang yang suka niru-niru orang lain itu biasanya lemah akan keinginan, dhaiful iradah, tidak banyak keinginannya karena sukanya ingin ikut. Ini mujabah kulli. Kemudian kuburonya salibah kulli la insana yahtarimu nafsahu wa la bitaqlidil ghairi, tidak ada satupun orang yang mencintai dirinya itu suka ikut-ikut kepada orang lain. Maka bentuk natijahnya saja bagus. Iya, lesa ba'du apa dirada punya saat yang tadi menafsahkan. Tidaklah sebagian daripada orang yang lemah keinginannya adalah manusia yang yahtarimun anfusahum, yang tidak, yang menghormati dirinya sendiri. Kemudian bentuk keempat, kullu qasdir ma'dinun, kullu qasdir ini, qasdir itu adalah yang terbuat, yang biasanya dibuat aluminium, ya aluminium yang biasanya dibuat
panci ya, apa itu, nikel nikel ya, nikel apa, aluminium itu, aluminium ya, aluminium, kullu qasdirin ma'din, semua aluminium itu adalah logam. Ba'du hasilat Indonesia adalah ya, di antara hasil yang dari Indonesia adalah aluminium. Ba'dul ma'adin ini min hasilat Indonesia. Di antara logam itu adalah sebagiannya adalah hasil dari Indonesia. Kemudian mujabah juz'iyah ya, kalau dia seguranya mujabah juz'iyah ba'dul asya yang la asas ala syariah dan idam, segala sesuatu yang tidak ada pondasinya maka cepat roboh. Maka di kuburannya itu betulnya salibah kuliah labina yang pun ala ghairi asasin, tidak ada satupun bangunan yang berdiri tanpa ada pondasi. Maka natijahnya betulnya salibah kuliah laisa ba'du asyai sarul idamnya adanya, tidaklah sebagian daripada sesuatu yang cepat roboh itu adalah bangunan. Yang ini salah ini postir ini adalah al-habib al-awsat yang mana disukur menjadi mabuk dan menjadi mabuk. Ini adalah bentuk syakal ar-rabi. Jadi mungkin pembahasan untuk kias al-istisnai insyaallah akan kita lanjutkan pada penjelasan selanjutnya, insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Mungkin kita cukupkan dulu pada pertemuan kali ini pada pembahasan al-qiyas al-iktirani, baik itu hamli dan asyarti, dan beberapa bentuk-bentuk daripada al-qiyas al-iktirani yang memiliki syakal ya, ada syakal awal, syakal asani, syakal asalis, syakal ar-rabi, dan beberapa formasi-formasi tuntunan-tuntunan yang wajib diikuti yang berkaitan dengan formasi mujabahnya atau salibahnya, tergantung daripada kaif, kemudian tergantung daripada kam kuliahnya atau juz'iyahnya, fil kaifi wal kammi, dalam kuantitas dan dalam kualitas, yang berkaitan dengan mujabah dan salibah atau juz'iyah dan kuliahnya. Mungkin cukup sekian dari kami. Untuk pertanyaan yang belum dipahami yang berkaitan dengan materi kita, silahkan Anda menuliskan pertanyaan pada kolom komentar sambil mungkin mereview atau membuka-buka pelajaran ilmu mantik dari beberapa sumber yang ada mungkin di internet atau buku-buku pelajaran yang teman-teman pegang yang berkaitan dengan al-qiyas ya. Pada pembahasan kali ini hanya membahas pada al-qiyas al-iktirani. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut tentang al-qiyas al-istisnai. Kita tutup dengan bersama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila thoriq. Aqulu qouli hadza wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.